ta'linu bitauhid lil wahidid dani, dan supaya Siti Khadijah itu merasa ketauhidannya akan makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Dekat. Kalau lebih dekat dengan Kangjeng Nabi, tentu kan yang paling dekat dari yang lain adalah istrinya. Berarti Siti Khadijah itu sudah orang beriman kan, bukan penyembah berhala. Dia sudah tahu itu, bahwa itu Nabi akhir zaman adalah benar Muhammad, karena tinggal nungguan wahyu datang doang, umur 40 tahun. Dan sebelum itu terjadi, Siti Khadijah geus hafal, geus nyaho. Jadi makanya Nabi itu sudah ada kode dan rahasia tersendiri, dan orang-orang banyak yang tahu, orang-orang yang pinter gitu ya, para penginjil, para pembaca atau rahib-rahib Yahudi itu sudah pada tahu. Sehingga Siti Khadijah tidak salah lagi memilih Nabi Muhammad sebagai calon suaminya. Agar ketauhidannya lebih kuat. Eta salah satu di antara memilih pasangan itu kan eta. Bahwa kita memilih pasangan hidup itu lebih diutamakan ketika eta lebih menguatkan urang karena keimanan ke Allah. Nikah itu tujuan ibadah. Ya sengaja deketkan ke Allah, maka pilihan Siti Khadijah itu dia rela hartanya habis dipakai dakwah. Nah, naon lagi geus dakwah, padahal bukan orang miskin, hartanya banyak. Paling kaya dikatakan janda paling kaya itu Khadijah di Mekah saat itu. Tapi rela gitu. Maka di dia geus ayat tujuan menikah di antara milih pasangan itu yang bisa makin menguatkan keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah kitu tong mikirna supaya lebih jelas dan lebih kuat ketauhidannya kepada Allah yang Maha Esa, Ad-Dani yang Maha Dekat. Wa manal wahid huwa alladzi yatajazza wa la yanqasim. Disebutkan ku Nawawi di dieu, Allah itu Maha Esa, tunggal, satu. Satu itu maksudnya bukan bisa dibagi-bagi. Ada orang mah hiji bisa dibagi jadi setengah kan. Nah, satunya tunggal Allah itu bukan sesuatu yang bisa dijuz-juz. Iya musola bangunan satu. Tapi ada juz-juznya, ada pasir, ada semen, ada air, ada kayu, ada atap, ada lantai. Hiji kurang disebutnya iya. Manusia satu orang, satu kita sebut, tapi ada bagiannya, ada ruh, ada badan, di badan ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada bagian. Nah, Allah mah bukan yang seperti itu. Allah Maha Esa, Maha Satu, tapi tidak bisa dijuz-juzkan. Walayan qasimu, tidak bisa dibagi-bagi. Karena Maha Esa tunggal, bukan satu yang bisa dibagi atau ada juznya. Ad-Dani yang Maha Dekat. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Artinya dekatnya itu bukan urusan tempat. Allah Maha Dekat bukan urusan tempat. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah karena urangna kehalang, lain Allah anu jauh. Maka jangan ketika ada bahasa Allah lebih dekat berarti bukan tempat. Qaribun ilaina ilmu bi ilmihi, dengan ilmunya Allah Maha dekat kepada kita. Allah lebih dekat kepada kita dari pendengaran ke kuping. Kuping itu kan punya fungsi namanya pendengaran. Dekatna Allah ka urang lebih dekat daripada pendengaran kepada kuping. Daripada penglihatan kepada mata, daripada perasa kepada lidah. Artinya dekat eta bukan urusan tempat, karena Allah mah teu butuh tempat. Maka tidak bisa ditanyakan kalau sekali disebutkan, tidak bisa ditanyakan Allah di mana, tidak bisa. Itu harus dihindari, karena di mana itu adalah sifat makhluk. Berarti punya tempat, punya waktu kalau sudah ketempelan di mana. Kalau Allah kan tidak punya tempat dan tidak punya waktu. Wong waktu juga tempat menangian Allah, sehingga tidak berlaku di mana ya bagi Allah. Pokoknya Allah mah aya deket gitu. Jeung deketan teu bisa kieu, urang ka Mang Doi lebih deket daripada urang ka Mang Daus, henteu kitu. Allah bukan di langit sehingga yang di bawah dengan yang di atas lebih dekat berarti
Ngadoa ayo orang di lantai 200 ambil lebih dekat ke Allah, teh gitu. Karena bukan tempat. Maka ibadah mau di sini, mau di Mekah sama dekatnya. Karena Allah mah henteu berkaitan di tempat. Ngadoa di masjid sama di rumah sama urusan dekatnya. Enggak, yang di masjid lebih kedengeran daripada yang di rumah. Enggak. Nu make sapekeun leuwih kadenge misalkan ku Allah daripada nu teu make henteu. Karena itu bukan urusan pendengaran pakai kuping. Lain ilmu maka menang belajar, lain neuleuh make mata Allah mah. Lain deket ku tempat. Sehingga dimanapun sama. Kan Allah boga tempat dina hate. Dina hate urang tah. Tempat ngadegeus ka Allah, mencintai ka Allah. Beribadah ka Allah. Sehingga kumaha teh na najan di Mekah kiatu jauh bae. Abu Jahal emang naon? Tetangga Ka'bah. Tapi ini tidak beriman. Karena jauh. Bukan urusan tempat. Laqad khatabat tilkat taqiyah, lalu Kangjeng Rasul Siti Khadijah mengajak untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Milil ma'murat kepada atas perintah-perintah, nafsu kepada dirinya dan kepada Kangjeng Nabi. Artinya meskipun Siti Khadijah itu mencintai Kangjeng Nabi, udah kesengsem lah gitu. Tapi jangan dibayangin kayak orang sekarang. Mereka ya tetap menjaga diri, tetap jadi profesional gitu. Bahasa orang nama. Orang boga pagawe ieu, urang resep kanyana. Si bos teh resep, tapi tetap urusan pagawean. Teu kasar nama, urusan cinta lain lagi. Artinya tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Bukan berarti dilarang dalam maksud mesum atau apa ya, bukan. Masih kan biasanya aja lah, ku saking deketnya jadi main harga misalkan kan. Naon gitulah supaya leuwih eta menguntungkan dalam segi duniawi gitu maksudnya. Tidak, itu tidak. Yang tetap aja profesional gitu. Kumaha hubungan majikan dengan etana gitu, anak buahna pasarna gitu. Kumaha hubungan mitra dagang. Ya kan mitra seolah-olah. Dia punya barang, ini yang mendagangkan. Ini yang punya modal, ini yang dagangnya kan begitu. Itu mitra kan? Tetap dijaga gitu etana. Ila ayatazawwaja biha, sampai Siti Khadijah menikah dengan Kanjeng Nabi wa aridat nafsaha alaihi. Dan Siti Khadijah sendiri yang menawarkan dirinya kepada Kanjeng Nabi untuk dinikahi. Faqalat, Siti Khadijah mengatakan pada saat itu, ya ibna ami, hai anak pamanku, inni qad ragibtu fi nikahika. Saya mau menikahi kamu. Jadi Siti Khadijah langsung anu ngomong gitu. Ra'aituhu wa araftuhu minka wa kana sinuha ini dari saya. Jadi Siti Khadijah sendiri yang ngomong. Yang pertama kali ada bahasa dari Siti Khadijah bahwa saya berharap sekali ingin menikah dengan kamu Muhammad, kalau bahasa orang begitulah. Bahkan saat itu umur Siti Khadijah 40 tahun, umur Kanjeng Nabi 25 tahun menurut pendapat yang masyhur. Jadi bedanya 15 tahun.